Cutaneous larva migrans adalah infeksi parasit pada kulit yang disebabkan oleh larva cacing tambang yang biasanya menyerang anjing, kucing, babi, sapi, dan hewan lainnya. Cutaneous larva migrans paling sering ditemukan di wilayah tropis dan subtropis serta di barat daya Amerika Serikat dan telah menjadi endemik di Karibia, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika. Jenis cacing tambang yang dapat menyebabkan Cutaneous larva migrans adalah Ankylostoma brasiliensis dan Ankylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, dan Bunostomum flebotomum. Larva melakukan penetrasi atau memasuki tubuh manusia melalui kontak langsung pada kulit secara tidak disengaja oleh parasit nematoda ini. Kemungkinan manusia terinfeksi larva tersebut saat berjalan tanpa alas kaki, di pantai berpasir, atau menyentuh tanah yang lunak, lembab yang telah terkontaminasi dengan kotoran hewan. Semisal, bisa pada petani, tukang kebun, pemburu, tukang kayu, pembasmi hama, atau bisa pada traveler. Terlebih memang ada riwayat melakukan perjalanan ke daerah endemik. Pernah saya jumpai pada ibu-ibu bersandal jepit belanja ke pasar yang basah dan becek selepas banjir. Atau pada anak-anak yang bermain air parit atau air kolam saat dibersihkan atau dikuras. Atau pernah pada wisatawan yang terlentang berjemur di pantai bertelanjang badan. Penyakit ini umumnya menyerang area kulit yang terpapar atau expose area. Yang paling sering adalah di kaki, bisa di sela jari kaki, lalu tangan, lutut, dan bokong. Siapapun, berapapun usia dan jenis kelamin, serta apapun rasnya dapat terkena Cutaneous larva migrans jika mereka terpapar larva cacing tambang. Prevalensi penyakit ini umumnya meningkat selama musim hujan. Penyakit ini juga disebut sebagai creeping eruption karena sekali terinfeksi, larva bermigrasi di bawah permukaan kulit dan menyebabkan garis atau jejak merah yang gatal. Telur parasit berada dalam tinja hewan, ikut keluar dari tubuh hewan dan terinvestasi ke tanah yang hangat, lembab, berpasir. Dalam satu hari, telur menetas menjadi larva. Larva inilah yang dapat menembus kulit utuh atau intak melalui folikel rambut. Pada hewan, selama beberapa hari atau berbulan, larva cacing tambang dapat bermigrasi menembus kulit lebih dalam atau menembus dermis dan menginfeksi darah dan sistem limfatik. Begitu berada di usus, larva matang secara seksual untuk membuat lebih banyak telur yang kemudian dikeluarkan lewat tinja atau feses untuk memulai siklus lagi. Sedang pada manusia, larva tidak dapat menembus membran basal atau lapisan terbawah kulit ari atau epidermis untuk menyerang kulit lebih dalam atau dermis. Karena larva cacing tambang ini tidak dapat menghasilkan kolagenase untuk menembus membran basal dan mencapai saluran cerna atau traktus gastrointestinal untuk bereproduksi. Sehingga penyakit ini biasanya tetap terbatas pada lapisan kulit terluar, yaitu di epidermis. Erupsi non-spesifik terjadi di tempat penetrasi larva cacing tambang. Beberapa mengalami sensasi kesemutan atau tusukan atau gatal dan panas dalam waktu 30 menit sejak penetrasi larva. Larva kemudian dapat tertidur selama berminggu-minggu atau berbulan, atau segera memulai aktivitas merayap, bergantung spesies larva cacing mana yang menginfeksi. Aktivitas merayap menciptakan jejak seperti ular selebar 2-3 mm, membentang 3-4 cm dari lokasi penetrasi. Jejak bergerak maju beberapa milimeter hingga beberapa sentimeter setiap hari, dan jika banyak larva terlibat, rangkaian lingkaran yang tidak teratur dan jejak berliku-liku dapat terbentuk. Temuan awal yang paling sering adalah papul merah atau lenting merah kecil yang berkembang menjadi ruam serpiginosa klasik, yaitu menjalar satu jurusan diikuti penyembuhan bagian yang ditinggalkan. Laju perkembangan lambat, kurang dari 1 cm sampai 2 cm per hari, yang membedakannya dengan infeksi migrasi lainnya. Ruam sangat gatal dan tampak menonjol. Cutaneous larva migrans dapat sembuh sendiri. Manusia adalah inang atau host yang tidak disengaja dan dead end. Artinya siklus larva tidak dapat berlanjut. Larva cacing tambang akhirnya mati. Dalam banyak kasus, lesi akan sembuh tanpa pengobatan dalam 4-8 minggu. Namun, selama waktu ini, gatal atau pruritus mungkin parah hingga mengganggu tidur. Pengobatan topikal atau sistemik memberikan kesembuhan mendekati 100%, dan meskipun kekambuhan dapat terjadi, penyakit ini dapat dicegah dengan baik dan responsif terhadap terapi sistemik. Obat pilihan adalah thiabendazole topikal, albendazole, dan ivermectin oral. Bila lesi terlokalisir, dapat dicoba pengobatan topikal lebih dahulu. Bila pengobatan topikal gagal atau lesi memang luas, dapat diberi
memberikan pengobatan oral. Antihistamin dan kortikosteroid topikal dapat digunakan untuk meredakan gejala gatal. Bila terjadi infeksi sekunder, dapat diberikan antibiotik. Saya Dr. Julia Erdenizam, SPKK.